berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ketua. Iya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita absen dulu ya, Nanda. Marisati, Hadir, Bu. Cindiara, hadir Bu. Valian Manika, hadir Bu. Ada yang kehadiran Nanda? Tidak ada Bu. Absen, Bu. Semua. Absen, Bu. Semuanya hadir ya Nanda? Ya Bu. Sebelum kita masuk pembelajaran ini, Ibu minta kepada Nanda untuk tetap fokus kepada Ibu. Jangan ada yang main HP, scroll-scroll TikTok atau chat. Ya Faris? Iya, Ibu. Jadi seperti kalian lihat, tema kita sekarang yaitu pentingnya tidur yang cukup. Ibu mau nanya nih, di sini ada nggak yang tidurnya yang nggak cukup? Tadi ada. Salah satu ya. Saya satu. Bu, saya Bu. Aku pada Uti, kenapa tidurnya nggak cukup? Semalam saya tidur jam 2 dan Faris. jam 4. Faris. Uti begadang. Ya, Bu. Sering begadang. Tiap hari Bu. Tiap hari Bu. Ada lagi. Saya Bu. Kepada Indah. Bu. Alasan nonton TikTok Bu. Sering begadang juga ya Indah. Ada lagi yang lain Naya? Saya terlalu memikirkan ujian untuk besok sama Pak Dudung, Bu. Jadi nggak Saya tidur karena terlalu, itu. ya, terlalu memikirkan ujian sama Pak Dudung. Kalau Yayat gimana? Main game sampai subuh, Bu. Main game. Kalau Faris? Sibuk mengelori motor saya di Polresta, Bu. Saya hilang, Bu. Dia kena tilang. Kena tilang. Kenapa bisa kena tilang? Kita pakai lem Dia ya. pakai lem, Bu. Saya kan sebaga, Bu. Iya, sebaga, Bu. Saya ini bangga. Jadi gimana kelanjutannya? Ditahan. Ditahan, Bu, motor saya, Bu. Dia pernah satu Tapi maksi Faris Bu. pakai ordal, Bu. Dia pernah masuk reaksi Enggak, Bu. Bu. Saya Terus kapan diselesainya? nanti ya, Bu. Setelah bulan Juli. Karena udah terjadi kayak gitu, jangan diulangi lagi ya Faris. Kalau mau berkendaraan itu pakai helm, pakai surat-suratnya, ikuti aturan Iya, lalu Bu. lintas, penyimpangan. Penyimpangan tuh, Bu. Penyimpangan udah sesuai Penyimpangan, Bu. nomor, Udah Bu. sesuai, Bu. Ada lagi yang kurang tidur. Ibu kurang tidur apa enggak, Bu? Kalau ibu jangan ditanya, sama kita Nanda. Bu, ya silakan Nanda. Di sini mengapa tidur itu penting? Ada yang tahu? Apa, Bu? Kita dulu ya, duluan tadi. Istirahatkan tubuh kita yang sudah bekerja selama. Bagus sekali. Ada lagi yang tahu? Mengerahkan Bu, menistirahatkan. Jelaskan Oh, tahu. Bagus sekali. Nanda, ada lagi? Tidak? Sama. Sama, Bu. Oh iya ya. Mereka bisa ambil dulu. Bagus sekali kepada Anda yang sudah menjawab. Sedikit Ibu tambahkan mengapa tidur itu penting karena di saat tidur itu tubuh dan otak beristirahat dan memperbaiki diri. Paham ya Nanda? Next kita poin berikut dampak kurang tidur. Di sini ada yang mau membaca ini? Saya. Di sini tadi udah kan kepada Elsie. Silahkan baca. Dampak kurang tidur yang pertama konsentrasi dan fokus, kemudian mood dan emosi, setelah itu sistem imun, Tolong didengarkan ya Nanda. kinerja akademik, kemudian kesehatan fisik. Di sini dari beberapa poin ini ada yang Anda pahami? Siapa yang bisa memahami dari poin-poin tersebut? Silahkan kepada Ira salah satu aja. Kalau kita kurang tidur, kesehatan fisik kita menurun, stamina kita menurun, sering sakit kepala, matanya pedih, gitu. Bagus sekali Ira. Ada lagi yang Anda kepada Rina? Buku ya kan? Dampak dari kurang tidur itu, Bu, kayak mood dan emosi yang berantakan, Bu. Karena itu saya mengalami sendiri. Jadi kegiatan yang kita lakukan sehari ini itu, Bu, tidak fokus, tidak terselesaikan dengan baik karena kurang
sama yang lain poin-poin lainnya itu berketerkaitan. Konsentrasi dan fokus ini kalau kita kurang tidur pasti kita konsentrasi kita dan fokus kita berkurang, mudah mood dan emosinya itu mudah marah-marah, mood swingan, sistem imun kita melemah, kinerja akademiknya menurun karena konsentrasi dan fokus mood swing sistem imun ini berkurang tadi kan. Jadi kesehatan fisik kita juga kena kayak ada tekanan darah tinggi gitu atau kesehatan lainnya. Itu paham ya Nanda? Paham? Boleh bertanya, Bu? Boleh ini. Kalau kita misalnya punya teman, Bu, jadi kalau dia terlambat atau kurang tidur itu, Bu, tiap paginya dia tantrum, Bu. Jadi gimana cara menghadapi teman begitu, Bu? Gitu, Bu. Saran ibu mending dibilangin ke temannya jangan begadang, tidur yang cukup supaya besoknya nggak kayak gitu lagi, nggak tantrum lagi gitu. Sudah saya suruh, Bu, tapi dia tidak mau. Pelan-pelan kan bisa. Ya, Bu, paham, Bu. Oke Udi. Ya, Bu. Next kita ke poin berikut. Berapa banyak tidur yang dibutuhkan? Ada 2 poin, kebutuhan tidur remaja sama siklus tidur. Kebutuhan tidur remaja, ada Ananda yang tahu berapa kebutuhan tidur remaja? Berapa jam? 9. Satu coba tunjukkan. Silakan kepada Yesi. 8 jam Bu. 8 jam. Bagus sekali. Ada lagi? 8 jam, Bu. 8 jam, Bu. Bagus sekali Ananda. Kebutuhan tidur remaja yaitu 8 sampai 10 jam, berbeda dengan dewasa. Ada yang tahu kebutuhan tidur dewasa? 24 5 jam Bu. Ini lalu. 5 jam Bu. 5 jam, Bu. Ya, dewasa. Ibu ralat dikit ya. Kebutuhan tidur remaja 7 sampai 10 jam. Iya, 7 sampai 10 jam. Kalau dewasa Bu, itu dewasa sayang. Remaja itu kan ibu tadi remaja tadi 10 sampai 8 sampai 10 jam. Kalau dari dewasa 7 sampai 10 jam. Jadi bedanya apa, Bu? Bedanya 1 jam. Jadi aku bertanya loh. Iya, Baris, gimana Baris? Gimana Baris? Udah. Udah. Nah, lanjut ke siklus tidur. Ada yang tahu siklus tidur itu berlangsung dari berapa menit gitu? 30 menit. Siklus kok? Ya, siklus tidur. Siklus tidur. Ibu jelasin aja ya, siklus tidur ini 9 sampai 120 menit berlangsung dari 9 sampai 120 menit. Video ini. Bangun nih. Kalau tes suaranya Video bangun nih. siklus tidur itu kayak perputaran tidur berlangsung dari menit-menitnya gitu. Jadi gitu dandan. Oh Bu, pantesan kalau misalnya kita tidur tuh sehari terbangun ya Bu. Iya kan kadang kayak ayam gitu kan. Ya. Paham Anda? Paham, Bu. Oke, next kita ke tips mendapatkan tidur yang cukup. Ada yang mau bacain? Bu. Silakan kepada Indah dulu ya. Tadi kan yang lain udah. Ya Bu, makasih Bu. Tips mendapatkan tidur yang cukup. Yang pertama yaitu buat rutinitas tidur. Yang kedua, lingkungan tidur yang kondusif. Yang ketiga, aktivitas sebelum tidur. Yang keempat, makanan atau minuman. Yang kelima, atur waktu belajar. Makasih Bu. Makasih Indah. Dari poin-poin ini ada yang bisa mengertikan satu persatu. Satu-satu deh kayak buat rutinitas tidur ini. Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan kepada Naya. Buat rutinitas tidur contohnya pada diri Naya, misalnya dari jam 5 sampai jam 6 ya tidur Bu. Jam 5 sore, habis itu jam 10 Nem boleh tidur lagi Bu untuk sampai pagi. Makasih Naya. Kalau
Bagus sekali. Selanjutnya tuh waktu belajar ini, siapa yang dapat menjelaskan? Ibu tunjuk aja ya, soalnya ada yang diam. Si Elizabeth diam-diam aja. Coba jelaskan Mas. Atau waktu belajar ini maksudnya gimana? Gimana Elizabeth? Atur waktu belajar. Coba jelaskan sama Ibu. Bagus sekali Ananda, bagus sekali pemaparan penjelasan dari Ananda. Sedikit Ibu jelaskan tentang buat rutinitas itu seperti Naya bilang tadi, meruntunkan waktu tidur kayak waktu tidur sama bangun tidur, menjadwalkan rutinitasnya. Terus yang kedua lingkungan tidur yang kondusif. Pasti di sini Ananda kalau tidur ada yang mati lampu. Ya, Saya nggak bisa dengerin musik. Ada lagi? Lihat ASMR. Ya, Bu, saya juga suka nonton ASMR. Raya ASMR kayak mana nyampe sekali ya. Ya, selanjutnya aktivitas sebelum tidur. Saran Ibu, sebelum tidur kita menghindarkan main-main scroll TikTok, main gadget lah. Ya, tenangkan dulu pikiran, emosi itu agar mau tidurnya itu tenang supaya tidur kita itu kayak nyenyak. Terus makanan dan minuman seperti yang dibilang Elsie tadi. Kalau makanan menghindari makanan-makanan berat. Kalau minumnya seperti yang dibilang Elsie tadi kopi ya. Kalau kopi itu kan bikin mata melek ya, susah tidur yang melek. Terus atur waktu belajar. Kita kan sekolah nih paginya, kita pasti ada tugas kan Anda. Jadi kalau mau bikin tugas atau PR sekolah itu, coba kita atur waktunya kayak sebelum tidur itu dijadwalin. Misalkan kita tidurnya jam 9. Nah, sebelum jam 9 itu sesudah Isya itu bikin tugas dulu gitu. Atau kalau tugasnya banyak siang aja dibikinnya supaya tidur kita tidak terganggu gitu. Ya, Baik, ya, Bu. Oke, next. Masalah tidur. Permasalahan tidur ada 2 poin. Pasti ada tahu siapa yang tahu pengertian insomnia. Gangguan tidur, Bu. Coba satu coba tunjuk tangannya. Gangguan tidur, Bu. Tunjuk tangannya. Gangguan tidur, Bu. Kayak misalnya tuh dia susah tidur gitu. Dia ngantuk tapi susah tidur. Terus penanganannya tuh dia harus minum obat untuk tidur. Iya. Bagus sekali, Rina. Elsie gimana? Sama, Bu. Sama. Sedikit Ibu tambahkan, insomnia itu adalah gangguan tidur di mana kita susah dan sulit untuk tidur. Kita jangan sampai ini. Lanjut ke apnea tidur. Ada yang tahu apnea tidur itu apa? Tidak. Memang Itu nggak sih, Bu, yang misalnya tidur terus bangun tengah malam atau jalan-jalan dia. Iya, silakan Ananda sedikit ibunya agak sedikit sih. Apnea tidur ini maksudnya berhentinya nafas atau berhentian nafas berulang kali seperti contohnya kayak kita tuh tidur kayak jadi iya berarti ngorok tuh masalah iya masalah kan bukan ini ngorok siapa yang ngorok di sini tidurnya yang ngorok di sini itu kapan hati ingin Bu masih paham Ananda? Itu saja materi yang dari Ibu. Siapa yang setelah materi yang Ibu paparkan
Siapa yang dapat menyimpulkannya? Siapa? Victoria? Apa Bu? Siapa yang dapat menyimpulkan pemaparan dari Ibu dari poin pertama sampai yang terakhir tadi? Kesimpulan materinya. Iya, Bu. Silakan kepada dia. Yang saya simpulkan yaitu bahwasanya pentingnya kita mengatur tidur yang cukup, Bu. Karena jika tidak cukup menimbulkan dapat menimbulkan beberapa dampak, Bu. Yang pertama yaitu kurang fokus, emosi yang tidak stabil dan imun yang menurun, Bu. Dan juga ada beberapa masalah sehingga yang mengakibatkan tidak tidur. Yang pertama itu dari insomnia dan apnea tidur, Bu. Sekian, Bu. Bagus sekali kepada Diken. Beri aplaus kepada Diken. Gimana perasaannya setelah mengikuti pelajaran materi ini? Jadi pengen mau tidur. Jadi dia pengen ngorok Bu. Terus Ibu mau tanya nih, langkah apa selanjutnya yang dilakukan setelah mendapatkan pembelajaran materi ini? Ada satu-satu. Bu, sering tidur Bu. Sering tidur. Bu. Silakan kepada dia. Saya akan melakukan tidur yang cukup dengan membuat jadwal yang baik dan menyelesaikan aktivitas sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat agar tidurnya cukup. Bagus sekali. Ada lagi ya? Coba. Jadi yang tahu Bu kalau ngorok itu suatu masalah penyakit Gangguan ya. Iya Bu. Ada lagi Nanda? Cukup? Cukup Bu. Ibu ada tugas nih. Tapi tugasnya untuk pertemuan minggu depan aja. Iya, Ya. Bu. Tugasnya berkelompok aja Nanda. Berapa orang ya? Isi di kelas ini ada berapa orang? 20 ya. Iya, Bu. 20. Nah, bikin 4 kelompok aja, 5 orang satu kelompok ya. Tugasnya itu cari kasus tentang gangguan tidur. Dan minggu depan kita diskusikan. Siap. Ya Bu. Gimana Dira? Buatnya ditulis di kertas atau Buatnya ketik aja supaya simpel kan. Oke, kesimpulan materi dari Ibu, pembelajaran tentang pentingnya tidur telah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kebutuhan tidur remaja 8 sampai 10 jam. Sama dampak negatif kurang tidur terhadap kesehatan fisik dan mental, sulit berkonsentrasi, penurunan sistem imun, gangguan mood, dan peningkatan risiko penyakit kronis, serta strategi untuk meningkatkan kualitasnya dan tips atau cara untuk Bisa tidurnya. iya. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Tadi Ibu udah absen kan? Sudah Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih.